Halo guys, selamat bergabung di channel yang membahas alur cerita seputar Gopi. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya guys. Untuk para pecinta serial Gopi dimanapun Anda berada, silahkan absen terlebih dahulu dengan cara komen di kolom komentar ya guys. Tidak mau panjang lebar, kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Kokila memberitahu Gopi dan Vidya mereka harus merencanakan dengan hati-hati untuk mengalahkan Gaura. Di rumah Gaura, Gaura bertanya pada Daram bagaimana cara menyingkirkan Mira sekarang. Daram bilang mereka bisa mendorongnya dari tebing. Gaura mengatakan bahwa mereka berdua akan masuk penjara. Gaura tak sengaja memegang tangannya di saklar listrik dan ia mendapatkan kejutan. Gaura mendapatkan ide untuk menyetrum Mira. Di rumah Modi, seluruh keluarga mengucapkan semoga berhasil untuk Vidya. Vidya berdoa kepada Tuhan dan mengatakan kepada keluarga bahwa dia akan memenangkan pertempuran dengan Gaura dan pasti akan membawa kembali kakaknya. Sementara itu Safran melihat Mira berjalan-jalan dan bertanya mengapa dia ada di sini. Mira bertanya apakah dia cemburu melihatnya di sini. Mira bilang dia menantu rumah ini dan bisa datang ke mana saja. Daram memberitahu Gaura bahwa dia mensabotase kabel langsung untuk mencelakai Mira di dekat bel rumah. Gaura mengatakan sekarang tidak ada yang bisa menghentikan Mira dari kematian. Daram tertawa bersamanya. Di lain sisi, Urmila memberikan semprotan merica dan pisau untuk Vidya dan meminta dia untuk menggunakannya jika diperlukan terhadap Gaura dan Daram. Ginjal memberikan ponselnya dan memintanya untuk menggunakan ini juga jika diperlukan. Vidya mencari papanya. Kokila bilang dia tahu dia ingin bertemu papanya, tapi dia mungkin belum bisa bertemu dengannya sekarang. Jadi dia harus pergi dengan keberuntungan anggota keluarga yang lain. Di lain sisi, Gaura datang ke kamar Mira dan mengatakan Vidya tidak akan datang. Mira bilang dia tahu itu dan sekarang dia akan pergi dari sini. Gaura memintanya untuk tidak pergi. Daram datang dan Gaura mengatakan kepada Daram bahwa Mira akan pergi. Daram bilang biarkan dia pergi, dia tidak peduli. Mira mengemasi tasnya dan berjalan mendekati pintu. Gaura memintanya untuk berdoa di kuil untuk keselamatan dan kemudian pergi. Mira setuju dan berjalan di dekat kuil tanpa alas kaki. Gaura melihat kabel listrik hidup dan berkata sambil menyeringai semoga Tuhan memberikan kedamaian bagi jiwanya. Tepat ketika Mira akan menginjak kabel tersebut, Kokila datang dengan Gopi dan Vidya dan berteriak memanggil nama Gaura. Lalu Mira terlihat mundur. Gaura menyambutnya. Kokila dan Gopi juga masuk. Gaura dengan gaya khasnya memanggil mereka dan menanyakan siapa yang mengundang mereka. Kokila memberi sinyal pada Gopi. Dia pergi dan mengunci Daram di kamarnya dan kemudian mereka berdua mengikat Gaura ke sebuah kursi. Gaura meminta Mira untuk membantunya. Mira mencoba untuk bergerak tetapi Vidya menghentikannya. Vidya kemudian membawa berhala dan berjalan menuju kuil untuk meletakkannya. Gaura menjadi tegang dan berpikir Daram harus mematikan listrik dari kabel hidup. Kalau tidak, cucu kedua Kokila akan terbunuh. Tetapi ketika Vidya hendak menginjak kawat, Daram berhasil mematikan listriknya. Gaura berteriak pada Kokila untuk meninggalkannya. Kokila mengatakan jika dia harus meninggalkannya, mengapa dia memeluknya. Daram berteriak pada Gopi dan Kokila untuk meninggalkan ibunya dan mengeluarkannya dari kamar. Vidya mengatakan tidak ada yang menguncinya. Pintu macet karena musim dingin. Gaura mengenang ketika Gaura mengatakan dialog yang sama pada Vidya dengan berteriak. Kokila meminta Gaura untuk tutup mulut. Gaura mengatakan jika dia ingin membunuhnya, dia bisa saja.
Tetapi Vidya harus tahu bahwa itu akan merusak kehidupan cucunya. Vidya mengatakan dia datang untuk menghapus persaudaraannya. Gaura bertanya apakah dia ingin menghukumnya. Vidya mengatakan bagaimana dia bisa menghukum neneknya. Dia datang untuk tinggal di sini. Gaura tertawa bahwa karena Vidya akhirnya harus kembali ke sini. Kokila memegang pisau ke arah lehernya dan berteriak, jika cucunya tergores, dia akan menggorok lehernya. Gaura menjadi takut. Kokila mengatakan Vidya adalah cucunya dan datang ke sini dengan sengaja untuk memberinya pelajaran. Gopi mengatakan Gaura tidak mengenalnya dengan baik. Dia membunuh saudara perempuannya sendiri karena mencoba membunuh putrinya Rasi. Dan sekarang Gaura mencoba untuk menyakiti dua putrinya. Dia tidak akan ragu untuk membunuhnya. Gaura semakin takut. Daram berteriak bahwa mereka semua harus membayarnya karena menghina Mbahnya dan mengatakan kepada Kokila bahwa dia akan membunuhnya begitu dia membebaskannya. Gopi berteriak padanya untuk tutup mulut dan mengatakan dia sendiri yang mengatakan itu adalah masalah wanita dan mereka harus menangani diri mereka sendiri. Jika dia ikut campur tentang antara wanita dan jika dia mencoba untuk menyakiti putrinya, dia akan lupa bahwa dia adalah mertua Vidya. Kokila mengatakan Vidya seperti Arjuna yang membidik mata ikan dan menembaknya. Dia juga harus membidik targetnya. Kokila mengatakan mereka bersama di setiap langkahnya. Kokila memberkati Vidya dan mengatakan Gopi, mari kita pergi sekarang. Mereka berpamitan kepada Gaura dengan mengucapkan Jai Shri Krishna. Gaura terkejut melihat sifat baru Kokila dan Gopi. Nah, itu dia ulasan cerita Gopi di episode kali ini. Untuk para pecinta Gopi dimanapun Anda berada, ikuti terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan tentang alur ceritanya. Ini mengucapkan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam India He.